PR besar bagi kantor pertahanan Kota Palu untuk menjadi satu kantor yang bisa melayani lebih baik, terpercaya dan profesional. Kalau saya sebutkan jangan kaget ya. Pertanahan itu bukan cuma ngurusin sertifikat. Di seluruh Indonesia, baru Kota Palu yang Wah, applause dulu dong. dekat dengan keluarga. Tetap dekat dengan keluarga ya Pak ya. Hai Sobat ATR BPN, welcome to Kantah Palu Bercerita. Tempat ceritanya seputar kantor pertanahan Kota Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Halo Sobat ATR BPN dimanapun kalian berada. Senang sekali saya yang Raini, finally kita bisa ketemu di podcast perdananya Kantor Pertanahan Kota Palu, Kantah Palu Bercerita. Well, because this is our first podcast, kita akan bahas lebih detail Kantor Pertanahan Kota Palu itu tempat apa sih sebenarnya? Dan di sore hari yang cerah ini kita kedatangan yang punya kantor nih, yang punya kantor pertanahan Kota Palu. Siapa lagi kalau bukan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, Bapak Yanis Harizon Detan. Yeay! Selamat sore Bapak. Selamat sore. How are you this afternoon, sir? Sehat Pak? Sehat, fine and happy today. Yes, happy terus ya Pak, walaupun sekarang lagi pandemi ya Pak. Kesan awal nih sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu. Tahu sendiri kan di Kantor Pertanahan Kota Palu ini kan lumayan hektik ya Pak, trafficnya wow sangat tinggi, pelayanannya. Gimana tuh Pak awal mula menjabat sebagai Kepala Kantor di sini? Wow, masuk di Kota Palu, saya melihat begitu banyaknya jenis pelayanan yang harus dikerjakan. Dan begitu banyaknya permohonan yang masuk tiap hari. Iya, betul. Jadi memang butuh satu sistem manajemen yang bisa membuat aliran pelayanan kita jadi bagus dan bisa lebih lancar untuk pelayanan ke masyarakat, dan juga masyarakat merasa dimudahkan dalam pelayanan. Itu mungkin PR besar bagi kantor pertanahan Kota Palu untuk menjadi satu kantor yang bisa melayani lebih baik, terpercaya dan profesional. Iya, betul sekali. Sesuai nilai-nilai Kementerian ATR BPN ya Pak. Iya. Jenis pelayanan di Kota Palu sendiri nih kira-kira ada berapa Pak? Kurang lebih. Kalau saya sebutkan jangan kaget ya. Sebetulnya pelayanan di Kota Palu ini ada 42 jenis pelayanan. Jadi ya lumayan banyak. Dan ini yang perlu Sobat ATR BPN ketahui, bahwa pertanahan itu bukan cuma ngurusin sertifikat. Ya. Jadi ngurusin juga pemberdayaan masyarakat. Ngurusin juga reforma agraria. Dan beberapa hal yang mungkin perlu Sobat ATR BPN ketahui, kita juga ngurusin pengadaan tanah. Banyak ya Pak? Iya, banyak. Terus pertimbangan teknis dalam rangka perizinan, dalam rangka perubahan penggunaan tanah. Nah, ini hal-hal ini yang perlu diketahui oleh Sobat ATR semua, bahwa yang kita kerjakan begitu banyak aspek. Ada aspek hukumnya, ada aspek teknis GBC-nya, ada aspek perencanaan wilayah. Karena tata ruang juga kita urusi. Iya betul. Karena kita kan ATR BPN. Ya. Jadi beberapa hal yang saling terkait, konektivitasnya dalam pekerjaan kita itu sangat beragam. Jadi memang butuh satu sistem manajemen yang baik supaya semua ini bisa koneksi atau terkait ataupun bisa jalan secara baik antar seksi dan antar kegiatan. Iya. Kan orang selama ini, apalagi kita nih Pak ya, yang milenial, jadi kita kan tidak tahu loh, di kantor pertanahan ini kerjanya cuma urus sertifikat, kayak gitu kan paling mindset kita tuh yang masyarakat awam, oh cuma urus sertifikat nih di BPN, ternyata dia punya produk-produk yang lain juga ya Pak, maksudnya dia bukan cuma ngurusin sertifikat tok. Yang lagi kita kerjakan ini, yang sekarang bahkan kita lagi menyusun namanya
zona nilai tanah. Jadi nilai-nilai harga tanah, harga pasar, harga transaksi di Kota Palu itu kita zonasi, dan itu menjadi acuan untuk transaksi dan mungkin juga bisa menjadi acuan bagi pengusaha yang akan berinvestasi untuk membebaskan tanah. Kemudian kita juga lagi mengerjakan konsolidasi tanah. Jadi tanah-tanah yang tidak beraturan, yang bentuknya aneh, tidak ada jalan, sarana prasarana, nah itu kita tata. Itu kerjaan kantor pertanahan Kota Palu juga, Pak? Oke. Jadi gitu guys, bukan cuma ngurusin sertifikat aja nih kalau ke kantor, ya Pak ya? Iya. Informasi-informasi itu juga bisa didapatkan. Kemudian ada satu hal lagi yang menyentuh dengan masyarakat yang ya mungkin kalau sekarang yang mempunyai pendapatan yang di bawah rata-rata. Kita ada namanya kegiatan kampung reforma. Itu gimana? Jadi itu bagian dari reforma agraria, itu kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dan kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Dan untuk Kota Palu ada 4 lokasi yang sudah di-SK-kan oleh wali kota. Itu di mana saja, Pak? Yang pertama di Lambara. Itu kita akan programkan dengan pemerintah Kota Palu itu menjadi kampung agrowisata. Jadi kampung OC itu kampung, kalau dalam bahasa Kailinya kampung beras. Ya, itu akan menjadi kampung agrowisata dan mungkin akan didesain sehingga layak untuk menjadi tempat tujuan wisata di Kota Palu. Kemudian yang kedua di Lekatu, Tipo. Oke, di Tipo. Itu untuk masyarakat yang ingin bercocok tanam tapi ikan. Yang ditanam itu ikan, buat kolam, itu sudah berkolaborasi juga dengan teman-teman di perikanan dan juga PU melalui pembuatan kolam, nanti akan disupport oleh pemerintah kota juga. Terus kemudian yang ketiga di Kabunena. Di situ apa lagi, Pak? Ya, Kabunena itu ternyata tidak mempunyai tempat pembibitan ikan, dan ternyata kebutuhan konsumsi untuk warung-warung ikan mujair itu ternyata belum bisa dipenuhi secara full oleh petani ikan di Kabunena. Ya, jadi mungkin dengan bekerja sama dengan Lekatu nanti dan juga Kabunena sendiri kapasitasnya akan ditingkatkan. Dan juga pengaturan airnya dari PU akan ditingkatkan sehingga lebih optimal untuk digunakan oleh petani ikan di Kabunena. Jadi kerja sama Pemda juga ini penting, Pak ya. Jadi kita untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat harus berkolaborasi dengan Pemda daerah dan instansi terkait. Nah, mungkin sobat ATR tidak mungkin kurang tahu bahwa kita sebetulnya punya pusat anggur. Ada anggur ya di Kota Palu. Jadi di Duyu itu ada petani-petani anggur dan ada kelompok taninya. Mungkin yang banyak dikenal muncul adalah kelompok Duyu Bangkit. Dan itu juga sudah disupport oleh pemerintah daerah. Jadi itu salah satu yang akan dijadikan kampung reforma agraria. Itu ternyata mereka butuh beberapa hal yang karena kemampuan dana mereka belum memadai, jadi pemerintah kota sudah memprogramkan untuk membantu mereka, terutama jalan dan plastik UV. Dan mudah-mudahan dengan menyampaikan ini, kebutuhan anggur di Kota Palu belum bisa dipenuhi secara maksimal oleh petani anggur di Duyu karena kekurangan lahan. Jadi tawarkan nih sama teman-teman sobat ATR yang punya tanah di Duyu, silakan berkolaborasi. Iya, betul. Hasil atau apapun. Iya, Pak. Ya, di samping meningkatkan petani, pendapatan petani, juga teman-teman bisa dapat hasil. Nah, tuh masyarakat di Duyu nih, kita ajak ya sama-sama buat kerjasama. Terus program strategis nasional ya Pak, yang ada di Kota Palu. Terus ada satu lagi nih Pak, dulu masyarakat kenalnya Prona ya, sekarang itu masih ada nggak Pak ya? Memang dulu Prona, tapi sekarang itu Sobat ATR BPN istilahnya pendaftaran tanah sistematik lokal. Oh, itu PTSL. PTSL ini diharapkan semua goalnya ya, itu semua bidang tanah di seluruh Indonesia itu terdaftar di ATR BPN. Jadi semua bisa terdeteksi
Jadi kalau ada masalah bisa langsung diselesaikan. diselesaikan. Ya. Jadi kalau semua tanah sudah terdaftar, makanya disebut pendaftaran tanah sistematik lengkap, karena programnya setiap bidang tanah yang ada di Indonesia, kalau kita sini Kota Palu ya, itu diharapkan semua sudah terdaftar. Wow. Jadi program itu ditargetkan 2024 selesai. Ya. Jadi semua bidang tanah di Indonesia ini terdaftar, Pak. Semua. Kalau di Kota Palu sendiri, di lokasinya untuk tahun 2021 di mana aja, Pak? 2021 ini di Kecamatan Palu Utara, ada 6 kelurahan, Mamboro, Mamboro Barat, kemudian ada Kelurahan Paipa, kemudian Kayu Malue, Ngapa, dan Pajeko. Ya. Jadi buat masyarakat di 6 kelurahan ini nih, yang khususnya Palu Utara, silakan daftarkan tanahnya, ya kan Pak? Lewat kelurahan, nanti kelurahan akan berkomunikasi dengan kita untuk mengambil berkasnya ataupun sama-sama meneliti tanahnya. Apakah dan semua itu gratis ya Pak ya? Gratis kalau untuk BPN. Iya, gratis. Betul sekali. Jadi jangan lupa untuk warga masyarakat di Palu Utara, khususnya di Mamboro, Mamboro Barat, Kayu Malue Ngapa, Kayu Malue Pajeko, Taipa, sama di Tondo ya Pak, yang Huntap. Iya. Huntap Tondo. Itu jangan lupa kalau ada tanahnya boleh langsung disertifikatkan, didaftarkan, bisa kita bantu di program PTSL ini. Untuk tahun ini kita 1.760 sertifikat. Nah, targetnya lumayan banyak Pak ya. Banyak sekali. Dan ada lagi ya Pak, program-program strategis yang lain, PSN yang lain? Ada. Kita ada untuk Duyu, kita ada program namanya redistribusi tanah. Ya, jadi untuk Huntap Duyu khusus itu kita menggunakan skema redis. Jadi kita meneliti tanahnya dan kemudian itu melihat kesesuaian antara subjek dengan objeknya. Menggunakan skema redis. Dan ada program yang mungkin berguna bagi teman-teman semua untuk mendapat informasi, itu namanya DP4T. Itu data penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Untuk Kota Palu 100% sebetulnya sudah didata. Jadi itu ketahuan tuh tanah yang sudah sertifikat, tanah yang belum sertifikat, kemudian tanah yang sedang masalah. Ketahuan semua Pak ya? Semua. Terus digunakan untuk pertanian atau ada bangunannya, bahkan ada kiosnya pun ada tercatat di situ. Wow, udah canggih banget nih Sobat ATR BPN nih. Juga tanah-tanah yang mungkin dikuasai tapi orangnya tidak di Kota Palu. Itu semua sudah terdata Pak ya? Jadi memang itu seperti sensus tanah. Jadi seperti sensus tanah DP4T itu. Dan untuk di seluruh Indonesia baru Kota Palu yang applause dulu dong buat Kantah Kota Palu nih. Oke deh Pak, terakhir nih harapannya untuk Kantah Kota Palu ke depannya Pak. Ya, Kota Palu ini kan ibu kota provinsi nih. Iya, betul sekali. Kalau ibu kota provinsi itu kan jadi etalasenya provinsi. Benar Pak, banget. Iya. Kalau jadi etalase kita harus yang terbaik diberikan. Betul. Pelayanan kepada masyarakat, support kepada pemerintah untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu. Nih, Kepala Kantor Tanah Kota Palu nih, sekali lagi applause dong sama ATR BPN. Terakhir nih Pak, kita main game dikit Pak. Sebelum tutup nih, kita main games dulu Pak. Jawab cepet Pak. Bisa nggak Pak? Boleh. Iya. Oke deh, jawab cepet. Kayak kita tes dulu. Pilih teh atau kopi Pak? Aku atau dia Pak? Iya. Oke. Terus Pak, kalau Bapak pilih kakak apa kabit? Kabit. Berat kantor pusat apa daerah? Pusat. Terus ini kantor pusat nih, siapa tahu ada yang dengar nih orang di pusat. Terus jauh dari keluarga tapi nggak ada masalah, atau dekat keluarga tapi banyak masalah jadi kantor?
dekat dengan keluarga. Tetap dekat dengan keluarga ya Pak ya. Yang keluarga yang di rumah nih ya. Oke deh Pak, thank you so much sudah meluangkan waktunya di sini. Dan Sobat Atar BPN, mungkin kita akan ketemu lagi di next podcast dengan hot isu yang pasti lebih banyak lagi, dan kita pun juga akan mengundang narasumber dari tempat lain lagi ya Pak ya, bukan cuma di lingkungan kantor pertanian saja, tapi kita bisa juga melibatkan Pemda karena memang kita juga banyak kerjasama sama Pemda dan instansi yang lain. Oke deh, itu saja. Terima kasih. Thank you for listening and watching us. So see you again in the next episode. Dan bye-bye. Bye-bye.